Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sejarah berkembangnya Gerakan Berbagi, tidak terlepas adanya sekumpulan mahasiswa yang punya visi misi yang sama terkait bagaimana mampu untuk memberdayakan, memanfaatkan sumber daya sedekah untuk bagaimana mensejahterakan kaum duafa. Awalnya Gerakan Berbagi itu namanya SKI ya, SKI Kelompok Studi Ilmiah, yang udah berjalan alhamdulillah 1 tahun. Kemudian biasanya waktu ketika kita mengalami hambatan di kampus 1, kita pindah di kampus 3. Alhamdulillah kita bisa semaksimal mungkin bagaimana kita mengumpulkan anggota, kita tukar pikiran, dan kita selama ini sudah bosan terkait dengan makalah dan masalah proposal yang lain-lain itu. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat suatu gebrakan baru dalam gerakan, yaitu kita memunculkan suatu visi misi dakwah, yaitu bersedekah sekaligus kita membantu saudara yang kurang mampu. Itu awalnya di situ. Nah, kemudian kita berkembang, alhamdulillah satu demi satu anggota bertambah, kemudian sedekah yang dulunya 700 bertambah menjadi 1 juta, berlipat-lipat. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memiliki saldo yang lumayan cukup untuk mensejahterakan mahasiswa yang kurang mampu. Sebenarnya dari mana, yaitu terkait dengan program SS, program dari bagaimana sedekah bulanan setiap anggota, kemudian ada donasi dari luar. Itulah sumber daya yang luar biasa. Ketika sedekah itu mampu dimanfaatkan, maka menjadi bom berdakwah untuk membumikan Islam di Nusantara. Sekian, terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rahmat, Mas Marjai, Mas Umam, Mbak Laras, Mbak Tika, Mbak Irin, Mbak Rizky, Mbak Tika, Mbak Putri, masih banyak lagi yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena soalnya anggotanya banyak sekali. Dan itulah Mbak Noni, jangan lupa, itu juga tim kreatif yang berusaha untuk mendesain logo Gerakan Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam. Saya merupakan pengurus dari bidang fundraising Gerakan Jumat Berbagi Salatiga. Saya di sini mewakili teman-teman alumni Gerakan Jumat Berbagi IAIN Salatiga, ingin menyampaikan jejak alumni, kemudian hikmah mengikuti GJB IAIN Salatiga, kemudian pesan dari para alumni kepada teman-teman semua. Baik, langsung saja. Kira-kira bagaimana sih keadaan terkini dari para alumni GJB Kampus IAIN Salatiga? Pasti penasaran kan? Yuk simak penjelasan berikutnya. Jadi gambaran secara umum alumni GJB Kampus IAIN Salatiga sekarang saat ini adalah rata-rata sebagai seorang pendidik ya, atau guru. Karena memang dulu itu GJB Kampus anggotanya dan basecampnya berada di Fakultas Tarbiyah. Nah, selain sebagai para pendidik, ada juga teman-teman alumni GJB yang mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studinya di jenjang yang lebih tinggi, yaitu S2, bahkan ada yang S3. Dan itu semua merupakan hikmah ya, bisa dikatakan hikmah mengikuti Gerakan Jumat Berbagi ini, karena di Gerakan Jumat Berbagi ini kita programnya adalah membantu meringankan beban fakir miskin yang ada di sekitar Salatiga ini. Jadi ketika sudah terjun di masyarakat, teman-teman alumni GJB ini menemukan banyak kemudahan ya, misalnya dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal mencari beasiswa, dan bahkan dalam hal mencari jodoh juga dipermudah. Itu semua sesuai janji Allah bahwa ketika kita meringankan urusan orang lain, membantu orang lain, maka Allah juga akan meringankan dan membantu urusan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dari Mas Umam. Perkenalkan, nama saya Khadijah Niasai, merupakan angkatan pendidikan agama Islam tahun 2014.
di mana bersama teman-teman pada tahun 2015 merupakan generasi awal dari komunitas Gerakan Jumat Berbagi Yayasan Salatiga, di mana sebelumnya saya berposisi di divisi inovasi dan kreasi bersama beberapa rekan saya seperti Mas Wazir dan Mbak Noni, teman seberjuang dalam satu bidang. Untuk mengenai jejak alumni, dari beberapa teman alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi lanjut baik S2 maupun S3, di mana ada Mas Marjai yang mendapatkan beasiswa LPDP Santri S2 di UIN Bandung, dan ada Mas Mustaqim yang mendapatkan beasiswa PMLD yaitu program Magister lanjut doktor di UIN Sunan Kalijaga, dan ada beberapa teman yang menggunakan jalur umum seperti Mas Umam, ada saya sendiri dan beberapa teman. Semoga dapat melanjutkan studi yang lebih tinggi lagi. Tidak terlepas dari bidang pendidikan, banyak teman-teman juga melanjutkan profesi keguruannya di beberapa tingkat pendidikan, yaitu ada di SD, SMP, MTS, SMA maupun SMK, yang notabene mereka berbasis pendidikan agama Islam, ada yang dari tadris bahasa Inggris maupun ada yang pendidikan bahasa Arab. Ya, semoga untuk kedepannya Gerakan Jumat Berbagi akan dapat merangkul seluruh jurusan dan prodi yang ada di Yayasan Salatiga. Itu adalah harapan terbesar dari kami sebagai alumni. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk bergabung dalam sebuah organisasi, teman-teman harus mengetahui visi misi yang organisasi itu usung, bukan hanya ikutan atau sekedar ikut dalam rekrutmen tapi tidak aktif di dalam kegiatan selanjutnya. Karena ketika kita memiliki tekad dan niatan yang bulat, kita akan diberikan sesuatu yang memberikan dampak positif bagi keperluan kita yang akan datang. Saya sadari bersama teman-teman kita mendapatkan banyak sekali hikmah ketika kita telah bergabung di dalam komunitas Gerakan Jumat Berbagi ini. Salah satunya banyak teman-teman yang dapat memberikan motivasi, dapat memberikan tips-tips untuk melanjutkan jenjang selanjutnya atau mengambil profesi apa. Itu ketika kita berkumpul dengan satu ruang lingkup yang sama, visi misi yang sama, kita akan memiliki semangat yang sama pula, seperti itu. Demikian sedikit kisah cerita dari kami. Banyak kesalahan kami mohon maaf, dan pesan saya giliran teman-teman yang akan nantinya bercerita sedikit banyak untuk adik-adik kalian nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini datang dalam acara yang telah diselenggarakan oleh panitia. Pesan saya di sini bersama teman-teman angkatan saya bahwasannya apa yang kalian inginkan tanpa usaha itu hasilnya akan nihil, dan apa yang kalian usahakan dengan secara maksimal, ikhtiar, tawakal kalian lakukan, insya Allah hasilnya akan berhasil. Salam muda, berkah dan berkarya. Gerakan Jumat Berbagi Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resturiawan. Saya adalah ketua kedua dari GJB, Gerakan Jumat Berbagi. Saya masa periode 2018-2019. Saya awal masuk di GJB itu pada tanggal 24 Desember 2017, yaitu open rekrutmen GJB. Waktu itu di Ngetasan. Itulah awal saya masuk di GJB. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2018 terjadilah pemilihan ketua yang baru. Pada waktu itu saya diikutsertakan menjadi calon ketua. Saya pun agak bingung kenapa saya dicalonkan jadi ketua waktu itu. Padahal saya anggota baru dan belum tahu apa-apa. Akhirnya terpilih 3 besar, saya termasuk diantaranya.
Dan tidak saya sangka ternyata saya terpilih menjadi ketua yang baru. Waktu itu saya terasa antara bingung dan juga takut, kok bisa saya yang terpilih. Tapi karena amanah, ya akhirnya insya Allah saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pada tanggal 8 April 2018 saya dilantik beserta anggota saya. Dan juga lucunya anggota saya itu kebanyakan perempuan, cowoknya cuma 3. Kendala saya dalam GJP ini ya, yang pertama karena saya anggota baru tiba-tiba menjadi ketua. Keduanya, saya masih belum mengenal teman-teman saya, program kerja saya juga belum paham. Itulah ya termasuk menjadi motivasi juga untuk saya belajar lebih keras lagi agar bisa memimpin di GJP sebagai ketua. Program-program kerja saya yaitu pertama ada SS, program 1000 seminggu, yaitu program kita setiap hari Jumat kita ke kelas-kelas di kampus untuk mengajak teman-teman mahasiswa bersedekah atau berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Kemudian ada program laundry mukena, kita setiap 2 minggu sekali kita laundry mukena. Supaya apa? Supaya dalam beribadah teman-teman di kampus kita juga bisa khusyuk, bisa khusyuk dalam beribadah. Mereka pun merasakan harum untuk beribadah mukena yang dikenakan. Kemudian kita ada program penyaluran beasiswa, yaitu kita salurkan dari uang SS tadi, kita salurkan kepada teman-teman kita yang membutuhkan, dari teman-teman mahasiswa yang sekiranya kekurangan dalam finansialnya. Terus pada masa saya juga ada open recruitment. Pada masa saya open recruitmentnya saya adakan 2 kali, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 2018 dan yang kedua itu 14 sampai 15 April 2019. Kenapa saya buat open recruitment 2 kali? Karena pada masa saya yang pertama itu sedikit yang ikut, akhirnya saya buat 2 kali agar anggota kita ya lebih banyak, lebih menambah banyak, dan dalam kita bergerak pun akan lebih enak, lebih nyaman dengan banyak anggota. Pada masa saya juga terbentuklah GJP Salatiga, yaitu pada tanggal 15 Desember 2018. Waktu itu kita dilantik oleh Wakil Wali Kota Salatiga, yaitu Pak Haris. Jadi sekarang GJP menjadi 2, GJP Kampus sendiri, GJP Salatiga sendiri. GJP Kampus fokus untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu, dan sedangkan GJP Salatiga nanti fokusnya untuk membantu masyarakat Salatiga yang membutuhkan. Ya, kita pembagian itu ada 2 tadi. Terus anggota dari GJP Salatiga itu dari teman-teman kita yang sudah lulus dari IAIN, ya seperti Mas Lisin dan seperangkatnya. Jadi waktu itu saya juga merangkap menjadi 2, yaitu menjadi anggota GJP Salatiga sekaligus menjadi anggota GJP Kampus waktu itu. Di pengurusan saya juga alhamdulillah kita juga bisa punya kantor, yaitu di Perumda Karangalit. Ini kantornya Sekretariat GJP ini sekaligus menjadi rumah tahfidz dan diresmikan pada tanggal 17 Maret 2019, diresmikan menjadi rumah tahfidz Nuriyani Sugito. Jadi pada masa periode saya juga akhirnya terbentuk GJP Salatiga dan juga terresmikannya kantor GJP sekaligus rumah tahfidz. Ya, hikmah dari saya di GJP ini, pertama saya belajar berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Keduanya, saya lebih bersyukur karena ternyata ada orang-orang yang lebih di bawah dengan saya dalam perekonomian. Saya lebih bersyukur dan mungkin lebih bermakna dalam hidup jika kita bisa lebih berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Dulu waktu awal-awal saya itu agak kurang motivasi dalam saya merasa minder juga dalam memimpin di GJP. Waktu itu saya mendapatkan inspirasi atau motivasi itu dari anggota saya, Arifian. Waktu itu setelah saya mengambil mukena yang sudah di laundry, saya pun balik ke kampus dengan Arifian. Kemudian di gerbang depan itu
ada batu besar yang di tengah jalan. Terus waktu itu Arifin bilang sama saya, berhenti dulu mas, ada apa ya? Terus dia ternyata mau menyingkirkan batu. Nah mulai dari itu saya ada motivasi loh, ternyata Arifin sangat peduli walaupun batu itu di jalan dia mau menyingkirkannya. Karena apa? Kalau batu itu terkena orang yang lewat atau ada sepeda motor yang lewat ternyata kena batu, itu bisa membuat orang jatuh. Nah mulai dari itu saya ada lebih terinspirasi, lebih semangat lagi di GJB ini karena ada motivasi tersebut itu. Ya mungkin itu tadi cerita singkat tentang kepengurusan di masa saya. Mungkin masih banyak kurangnya di masa saya, mungkin bisa diperbaiki lagi di masa berikutnya. Dan setelah itu langsung ada pemilihan ketua yang baru dan yang menjadi pengganti saya yaitu Arifian. Dan mungkin menurut saya pada masa waktu saya itu yaitu masa untuk bertahan, karena di masa-masa ini adalah masa membentuk dan masa saya adalah masa bertahan. Mungkin masanya Arifian baru masa inovasi untuk mengembangkan GJB lebih baik lagi. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.